Waalaikumsalam. Oh, Mbak Dita ya. Mari silahkan masuk. Mbak Dita silahkan duduk, pilih tempat duduk yang nyaman ya. Iya Pak. Bagaimana Mbak? Sudah duduk dengan nyaman apa belum Mbak Dita? Iya Pak, ini sudah duduk dengan nyaman. Oke, pada pertemuan kali ini kita benar kan akan melakukan proses konseling pertemuan ketiga Mbak? Iya Pak, benar sekali. Hari ini kita proses konseling yang ketiga. Ya, jadi benar ya kita hari ini proses konseling yang ketiga. Apakah Mbak Dita sudah siap untuk mengikuti proses konseling yang ketiga pada hari ini? Sudah Pak, saya sudah siap. Oke, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak, untuk memulai kegiatan proses konseling ketiga hari ini supaya ya lancar kegiatan hari ini. Berdoa saya pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terus jadi gini ya, proses konselingan pertemuan ketiga ini, jadi saya itu ingin lebih lagi menggali informasi yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi ya Bapak dari masalah. Terus nanti Mbak Dita yang menentukan bagaimana solusi yang akan Mbak Dita ambil terhadap permasalahannya. Dan saya mohon kerjasamanya agar proses konselingan pertemuan ketiga hari ini ya berhasil lah, seperti itu Mbak ya. Siap Pak. Nanti saya akan menyampaikan apa yang saya rasakan dan saya akan menjawab apa yang ditanyakan oleh Bapak sama saya. Oke, bagus sekali. Jadi kan kemarin kita pada konseling kedua sudah membahas permasalahan ya Mbak, secara lengkap dan detail ya. Dan saya telah menerima dan memahaminya, bahkan merasakan permasalahan seperti itu. Ya Pak, terima kasih Pak sudah memiliki rasa empati. Ya, nah, sekarang ini yang akan saya ingin tanyakan adalah apakah sebelum kejadian ini, sebelum masalah ini datang, Mbak Dita itu hubungan dengan keluarganya sendiri apakah tidak renggang ya? Atau dalam kutip Mbak Dita dengan keluarganya itu kegiatan interaksi, ngobrol-ngobrol itu begitu Mbak ya. Terus seperti apa itu bermain dengan adikmu, kakakmu, apakah seperti itu sebelum masalah ini datang terjadi? Iya Pak, benar. Dulu emang seperti itu sih Pak. Sebenarnya memang hubungan saya dengan keluarga saya itu nggak renggang atau gimana ya Pak, udah baik-baik aja gitu loh Pak. Cuman ya itu Pak, gara-gara sikap saya sendiri kepada keluarga saya yang berubah, hubungan saya dengan keluarga saya itu sekarang menjadi renggang. Oh ya, jadi begitu. Kan kemarin Mbak Dita juga mengatakan ya, kalau Mbak Dita itu sering menghabiskan waktu di luar rumah kan ya sama teman-teman Mbak Dita itu. Iya Pak, benar sekali seperti itu. Saya itu sering menghabiskan waktu di luar rumah ya sama teman-teman sekarang ini Pak. Oke, jadi berarti apakah sebenarnya Mbak Dita itu lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan keluargamu sendiri Mbak? Iya, sudah seperti itu Pak. Sebelumnya saya selalu menghabiskan waktu di rumah dengan keluarga saya. Ya, itu ya. Terus lantas apa Mbak yang membuat Mbak Dita menjadi menghabiskan
Jadi apa itu alasannya mengapa mereka sekarang sering memutuskan untuk keluar rumah? Iya Pak, itu angkanya. Saya juga menyadari sih. Tadi kalau pas main di rumah juga sering lupa waktu seperti itu. Baik, Mbak Dita tadi telah mengungkapkan alasannya mengapa Mbak Dita sering menghabiskan waktu di luar rumah. Jadi saya memahami ya Mbak. Oh iya, di proses konselingan pertemuan kedua kemarin kan kita telah membahas ya Mbak bagaimana sikap kedua orang tua Mbak Dita kepada Mbak Dita dan sebaliknya seperti itu ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi, tepatnya bagaimana sih sikapmu dengan kakak dan adikmu Mbak setelah permasalahan ini hadir pada diri ini? Iya Pak, pertemuan waktu itu kita sudah membahas sikap kedua orang tua saya. Nah sekarang ini mau cerita tentang adik saya dulu apa Kak saya dulu Pak? Senyamannya Mbak Dita aja, mau cerita yang mana dulu, kakaknya dulu boleh atau adiknya dulu boleh. Saya ceritakan tentang adik saya aja ya Pak ya. Ya, silakan. Jadi kalau sikap saya ke adik saya itu setelah masalah ini tuh jarang ngajak ngobrol dan jarang bermain Pak. Biasanya kan saya juga ngomong adik saya, tapi sekarang itu sudah enggak, hampir jarang, hampir enggak ngomong adik saya lagi. Oke, jadi seperti itu. Terus sikapnya adiknya Mbak Dita kepada Mbak Dita bagaimana? Kalau sikap adik saya kepada saya sih sangat pendiam ya Pak, seperti takut gitu sama saya. Oh, seperti itu. Apakah Mbak Dita sama sekali tidak pernah mengajak ngobrol adikmu saat permasalahan ini ada? Itu sangat jarang itu Pak. Ngomong juga adik saya itu juga ya jarang, hampir tidak pernah. Mungkin itu yang membuat adik saya seperti takut sama saya Pak. Oke, terus sebaliknya, apakah adiknya Mbak Dita itu juga tidak pernah memulai untuk mengajak ngobrol Mbak Dita? Tidak pernah sama sekali sih Pak. Paling ya sekarang lebih ngobrolnya ke kakak saya Pak. Dan kakak saya itu sekarang jadi yang ngomong adik saya. Oke, wah, gitu ya. Nah itu sekarang gantian coba ceritakan sikapnya Mbak Dita kepada kakakmu Mbak, dan sebaliknya. Kalau sikap kakak saya sih mana ya Pak? Juga jarang ngobrol juga. Mungkin ngobrolnya itu kayak seperlunya aja gitu Pak. Kalau nggak penting-penting banget itu saya tuh nggak ngomong sama kakak saya. Iya. Terus sikapnya kakaknya Mbak Dita kepada Mbak Dita gimana? Ya kalau sikap kakak saya kepada saya itu ya cuek Pak. Mungkin kakak saya juga kesal sama saya sih Pak. Oke. Padahal sebelum masalah ini ada sikap kakakmu tidak cuek kan Mbak kepada kamu? Iya Pak. Kalau dulu sih ya nggak cuek sebelum masalah ini ada. Biasanya itu kakak saya itu juga sering ngajakin keluar bareng gitu loh Pak. Ngomong adik juga bareng. Terus kita juga kadang-kadang tuh suka belanja bareng, biasanya lebih menghabiskan waktu bersama. Nah, terus berarti sekarang kegiatan seperti tadi ya, keluar bareng, belanja bareng, terus ngomong adik bareng seperti itu tidak dilakukan lagi Mbak? Iya benar seperti itu Pak. Sekarang kegiatan seperti keluar bareng, belanja bareng, terus ngomong adik itu
diizinkan gitu Pak. Oke. Terus setelah masalah ini ada, siapa yang sering ngajak ngobrol terlebih dahulu? Mbak Dita apa kakakmu? Gimana ya Pak? Bingung Pak mau jawabnya. Gimana ya? Intinya ya saya ngobrol dengan kakak saya itu hanya seperlunya aja gitu Pak. Wah, seperti itu Mbak ya. Saya mengerti apa yang Mbak kita katakan tadi. Sekarang saya ingin bertanya ya Mbak, bagaimana perasaan yang kamu rasakan sesungguhnya ya terhadap permasalahan ini Mbak? Jawab dengan jujur, coba. Sebelumnya ya seperti yang sudah saya katakan di pertemuan kedua ya Pak. Sebenarnya yang saya rasakan itu adalah perasaan saya itu menjadi tidak tenang Pak. Dan dampak bagi saya itu sangat besar. Seperti saya sering di kamar merenung sendiri gitu Pak. Oh, jadi seperti itu Mbak ya. Mbak Dita tadi mengatakan sebenarnya yang Mbak Dita rasakan yaitu perasaan yang menjadi tidak tenang, seperti itu Mbak Yana. Terus saya ingin ngobrol lagi, ingin bertanya kepada. Terus apakah ketika Mbak Dita merasakan perasaan yang tidak tenang jika melakukan suatu kegiatan, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, apa masih bisa dilakukan dengan maksimal Pak? Ya jelasnya sih saya tidak bisa melakukan kegiatan di sekolah ataupun di rumah dengan tenang ya Pak ya. Pasti itu saya selalu kepikiran masalah itu dan perasaan yang tidak tenang itu akhirnya menghantui saya setiap saya melakukan kegiatan baik itu di rumah maupun di sekolah Pak. Jadi semua kegiatan yang Mbak Dita lakukan di rumah maupun di sekolah tidak bisa dilakukan secara maksimal, berarti ya. Nah, berarti terutama kegiatan proses belajarmu juga menjadi tidak maksimal ya? Iya Pak, benar seperti itu. Kegiatan proses belajar saya itu menjadi tidak maksimal juga tentunya Pak. Nah, oke. Pada kegiatan proses konseling pertemuan kedua kemarin kan Mbak Dita mengatakan bahwa Mbak Dita ini selalu membantu ibumu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, yang mau saya tanyakan ialah apakah Mbak Dita tetap membantu ibumu dalam mengerjakan pekerjaan rumah setelah permasalahan ini muncul setelah permasalahan kita? Iya Pak, ya saya masih selalu membantu ibu saya mengerjakan pekerjaan rumah sih Pak. Tapi ya tidak sesering sebelum masalah ini ada. Sebenarnya saya itu malah sungkan dan tidak enak hati kalau sekarang itu jarang membantu ibu saya mengerjakan. Terus apakah Mbak Dita gembira ketika masih selalu membantu ibumu untuk mengerjakan pekerjaan rumah walaupun permasalahan ini belum selesai? Alhamdulillah saya sih merasa gembira aja sih Pak. Saya selalu berusaha gembira pokoknya. Bagus sekali ya Mbak. Terus ketika kamu membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah itu, apakah masih ada kegiatan ya sambil ngobrol, sambil interaksi gitu? Iya masih ada sih Pak kegiatan ngobrol. Tapi ya begitu Pak, ibu saya agak cuek pada saya dan saya yang lebih sering untuk memulai ngobrolnya. Masa ibu kamu tidak pernah sama sekali Mbak untuk memulai mengajak ngobrol diri? Dia pernah memulai untuk mengajak ngobrol Pak, tapi sangat-sangat jarang dan pokoknya itu saya yang lebih banyak memulai mengajak ngobrol duluan Pak. Oke. Jadi begitu ya Mbak Dita.
dari hal ini sebenarnya ibumu itu bisa memahami kamu, Mbak, ya, bisa membantu kamu lah untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Ya, cobalah minta bantuan juga kepada ibumu, Mbak, untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Saya kira bisa, Mbak. Oh, begitu ya Pak. Benar juga sih Pak. Mungkin saya akan mencoba minta bantuan kepada ibu saya Pak. Ya, Mbak Dita, bagus sekali. Nah, terus saya mau tanya lagi nih ya. Apa yang sudah kamu lakukan sehubungan dengan permasalahan yang kamu hadapi saat ini? Sementara yang sudah saya lakukan untuk permasalahan ini itu, saya ya masih bersikap seperti biasanya Pak dengan keluarga saya. Saya juga tidak menjadi cuek atau pendiam itu dengan kedua orang tua saya, dan saya juga lebih memberikan perhatian gitu loh Pak. Saya juga tidak menghabiskan waktu di luar rumah lagi. Saya lebih banyak waktu di rumah sekarang. Ya, begitu ya. Terus bagaimana Mbak hasilnya setelah kamu melakukan hal tersebut untuk permasalahan? Ya, hasilnya sih sementara ini bapak ibu saya itu sepertinya masih agak cuek sama saya Pak, dan juga masih membiarkan saya kadang-kadang. Tapi menurut saya sudah sedikit ada perubahan sih Pak daripada yang sebelumnya. Oke, bagus sekali ya Mbak. Tidak tidak masalah lah ya Mbak ya. Yang penting Mbak Dita itu sudah mulai berusaha untuk melakukan sesuatu ya, untuk permasalahan yang kamu hadapi saat ini Mbak. Ya, semoga bisa diselesaikan. Iya, betul seperti itu Pak. Kan setidaknya saya juga sudah berusaha melakukan sesuatu untuk permasalahan yang saya hadapi ini. Jadi gini, berarti menurut saya Mbak Dita ini sudah sadar ya, yang pertama itu. Maksudnya ialah Mbak Dita itu sudah dapat berpikir secara bijak dan matang ya Mbak ya, tentang apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan yang kamu hadapi saat ini Mbak. Ya, saya pasti selalu ingin melakukan sesuatu terhadap permasalahan yang saya hadapi Pak. Tapi sebelum saya melakukan sesuatu untuk permasalahan saya itu terlebih dahulu berpikir atau memikirkan secara matang-matang serta memikirkan nanti dampaknya gimana. Iya, ya, Mbak. Bagus sekali ya apa yang telah kamu lakukan. Berarti Mbak Dita ini selalu optimis kan ya ketika melakukan sesuatu terhadap permasalahan yang Mbak Dita hadapi saat ini. Iya Pak, itu yang terpenting. Saya itu selalu optimis dalam melakukan sesuatu untuk permasalahan saya agar saya tidak jadi dan menjadi yakin dan percaya diri gitu loh Pak. Nah, tadi bahwasanya Mbak Dita itu telah melakukan sesuatu untuk permasalahan yang kamu hadapi, walaupun itu belum sepenuhnya menyelesaikan semua permasalahan kan ya. Iya Pak, benar sekali seperti itu Pak. Oke, sekarang saya ingin bertanya lagi ke Mbak. Nah, apakah kamu sudah menemukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini? Maksudnya ya, menentukan sesuatu lagi selain yang kamu lakukan kemarin sebelum-sebelumnya. Saya sih sudah berpikir akan merencanakan sesuatu terhadap permasalahan saya saat ini Pak. Jadi apa yang akan kamu rencanakan selanjutnya Mbak untuk sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi saat ini? Rencana saya itu yaitu saya akan merubah perilaku saya sih Pak, tentunya yang menyebabkan hubungan saya dengan keluarga saya tadi menjadi renggang. Saya
saya juga akan bersikap seperti dahulu, seperti biasanya. Dengan saya nanti agar hubungan saya dan keluarga saya nanti itu menjadi seperti dulu, lebih baik gitu loh Pak. Oke. Terus apakah ada lagi rencana yang akan kamu lakukan Mbak terhadap permasalahan yang kamu hadapi saat ini? Ya pastinya kalau rencana tadi tidak berhasil ya saya ada rencana lagi sih Pak, yaitu saya ingin minta maaf kepada keluarga saya secara langsung Pak, serta saya akan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Bagus sekali ya Mbak, rencana yang akan kamu lakukan terhadap permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Saya sangat-sangat mengapresiasinya. Ya Pak, terima kasih atas apresiasi yang Bapak berikan. Tapi kalau masih belum berhasil juga, saya mungkin ketika di rumah akan menyendiri dan mengurung diri di kamar sih Pak. Oh, begitu ya Mbak. Ya kalau bisa jangan itu Mbak, menyendiri mengurung di kamar. Iya, insya Allah ya Pak. Oke, baik. Nah, jadi kalau begitu kita kali ini kan telah melakukan kegiatan proses konseling pertemuan ketiga ini selama sudah Mbak ya, 20 menit ya yang tadi. Iya Pak. Nah, saya kira sudah cukup ya pertemuan kali ini dan kita akhiri aja. Terus itu Mbak jangan lupa untuk proses konseling pertemuan keempat selanjutnya ya, minggu depan tepatnya. Iya Pak. Sebelumnya terima kasih untuk kegiatan proses konseling hari ini.